video kali ini saya akan membahas mengenai dua materi. Yang pertama yaitu mengenai Sumpah Pemuda dan yang kedua mengenai semangat komitmen dan kebangsaan. Seperti yang kita ketahui, kita pasti sudah mengetahui apa itu Sumpah Pemuda. Dan pasti kalian sudah mengetahui apa saja isi-isi Sumpah Pemuda. Nah, isi Sumpah Pemuda itu ada 3. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami dan putra putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dari Sumpah Pemuda tersebut memiliki makna. Sumpah Pemuda ini mengajarkan nilai-nilai persatuan bangsa. Sumpah Pemuda membuktikan perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia yang dapat disatukan. Dan Sumpah Pemuda merupakan miniatur Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang saya akan memberitahu mengenai faktor yang mendorong lahirnya Sumpah Pemuda. Ada 4. Yang pertama, kesadaran pemuda terpelajar Indonesia untuk merdeka. Yang kedua, Manifesto Politik Perhimpunan Indonesia 1925 di Belanda. Yang ketiga, kesenjangan ekonomi yang sangat mencolok antara rakyat biasa dan bangsawan. Yang keempat, kesadaran para pemuda Indonesia untuk menyatukan kekuatan melawan penjajahan Belanda. Di Sumpah Pemuda ada beberapa aspek dan memiliki maknanya. Terdapat 3 aspek dalam Sumpah Pemuda. Yang pertama, satu nusa. Makna satu nusa ini itu berarti satu wilayah atau satu tanah air. Kita mengakui satu tanah air yaitu wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia disebut dengan istilah Nusantara. Nusantara itu berasal dari 2 kata, nusa, yang berarti pulau atau kepulauan. Antara, yang berarti antara. Jadi, Nusantara berarti satu kesatuan wilayah kepulauan. Yang kedua yaitu satu bangsa, yang bermakna satu kesatuan suku bangsa. Indonesia memiliki banyak suku, ras, dan agama, seperti Minangkabau, Batak, Jawa, Sunda, Bali, dan Bugis. Sumpah Pemuda menyatakan adanya kesatuan suku bangsa di Indonesia. Kita wajib menjaga persatuan antar suku dengan saling menghargai dan menjaga sehingga muncul kesatuan yang padu. Kemudian yang ketiga yaitu satu bahasa. Bahasa adalah sebuah alat komunikasi yang penting sebagai penyampai pemikiran dan tindakan. Indonesia memiliki beragam bahasa daerah. Sumpah Pemuda menyatakan adanya suatu bahasa yang menjadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Sekarang saya akan membahas mengenai semangat komitmen dan kebangsaan. Nah, apa sih makna semangat komitmen dan kebangsaan? Nah, makna ini dibagi menjadi 2, yaitu nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme adalah paham ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri, kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu. Kemudian, patriotisme adalah sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segalanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya serta semangat cinta tanah air. Nasionalisme dibagi menjadi 2 arti, dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, yang dimaksud adalah perasaan atau rasa cinta terhadap bangsa sendiri yang sangat tinggi atau berlebih-lebihan. Perasaan tersebut menimbulkan perasaan memandang rendah bangsa lain. Nasionalisme dalam arti sempit ini dikenal dengan chauvinisme. Kemudian yang dalam arti luas, bersifat positif karena mengandung makna perasaan cinta yang tinggi terhadap bangsa dan negara tanpa memandang rendah bangsa lain. Nasionalisme dalam arti luas tetap menghormati bangsa lain karena merasa sebagai bagian dari bangsa-bangsa yang ada di dunia. Nah, nilai-nilai penting yang berkaitan semangat dan komitmen kebangsaan. Yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, jiwa semangat yang merdeka. Yang ketiga, jiwa nasionalisme. Yang keempat, jiwa patriotisme. Yang kelima, memiliki harga diri sebagai bangsa yang merdeka. Yang keenam, tidak kenal menyerah. Yang ketujuh, jiwa persatuan dan kesatuan. Yang kedelapan, sikap anti penjajah dan anti penjajahan.
Yang kesembilan, sikap percaya kepada diri sendiri serta percaya kepada kekuatan dan kemampuan diri. Yang kesepuluh, memiliki idealisme kejuangan yang tinggi. Contoh sikap patriotisme. Kita mengikuti upacara Hari Besar Kenegaraan. Kemudian mengikuti kegiatan bakti sosial, mengikuti kegiatan seperti pramuka, PMR, dan lain-lain. Rajin belajar, menghormati guru atau orang tua, dan mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. Contoh sikap nasionalisme. Menjaga ketertiban masyarakat dengan mematuhi aturan yang berlaku, kemudian mematuhi dan mentaati hukum negara. Kemudian melestarikan budaya Indonesia, dan bersedia mempertahankan dan memajukan negara. Contoh-contoh sikap yang menunjukkan komitmen kebangsaan. Kita harus memiliki semangat persatuan dan kesatuan. Kita memiliki semangat berjuang mempertahankan kemerdekaan. Mendukung dan aktif agar tercapai cita-cita bangsa, yaitu adil dan makmur. Kemudian memiliki semangat berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Wujud perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, rela berkorban, kemudian pengetahuan budaya dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, dan sikap dan perilaku menjaga kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia.